Jadi mukul boleh nggak, Mbak? Kalau buat saya tidak ada larangannya, tetapi silahkan kita yang jadi orang tua kembali pada kegunaan dari punishment itu apa. Kita memukul anak mau cari apa? Ya, kenapa kita mukul anak? Tujuannya apa? Apakah kalau kita mukul kita yakin anak ini jadi nurut sama kita? Nah, kalau itu yang terjadi, saya kasih beritanya nih, nggak akan terjadi begitu. Salam AHA. Halo Sobat AHA, jumpa lagi di AHA Moment Podcast bersama Himsi Jaya. Dan hari ini kita sudah bersama lagi dengan narasumber yang kayak sudah berkali-kali muncul di sini bersama saya. Kita sudah ditemani oleh Mbak Rahajeng Ika atau Mbak Ika. Ya, Mbak Ika ini psikolog klinis yang berpraktek di Rumah Sakit Puri Cinere dan juga Cassandra Associates dan juga di hatiplong.com. Oke. Kebetulan juga pengurus di Himsi Jaya ya, tapi katanya jangan disebut. Oke, nah Mbak Ika, kita hari ini akan ngobrol-ngobrol nih tentang topik yang pastinya menarik dan mungkin relate dengan banyak Sobat AHA, yaitu tentang parenting. Nah, tapi ini bukan parenting biasa ya gitu, karena mungkin gini, banyak Sobat AHA di sini ya mungkin yang menemukan, karena saya sendiri juga sering ketemu di sosmed gitu ya, banyak nih konten-konten gitu ya seputar parenting atau mungkin ya di TV atau di webinar dan sebagainya itu membahas tentang parenting itu misalnya harus tidak boleh mukul gitu, tidak boleh keras dan harus dengan selalu kata-kata yang positif gitu kan, tidak boleh bilang tidak dan sebagainya gitu. Nah, di sisi lain saya juga banyak nih ketemu teman-teman atau orang-orang yang agak skeptis gitu sama pandangan tersebut, atau malah bilangnya, iya nggak heran lah gitu, saya nggak heran anak sekarang jadi pada lembek gitu, generasi strawberry gitu kan. Emang sekarang tuh anak harus gini banget ya, kok banyak banget aturannya. Zaman dulu saya justru dipukul sama orang tua saya, makanya jadi tough gitu, jadi tangguh, jadi bisa. Kalau anak sekarang lembek-lembek gitu kan, ini seperti ada dua kutub gitu kan. Ini kayaknya bikin, yang ini bilang situ bikin lembek, yang saya bilang enggak, justru situ bikin jadi anaknya trauma, entah jadi trauma lagi kan, atau anaknya jadi punya luka batin, punya dan sebagainya gitu. Nah, kalau Mbak Ika gimana menyikapi atau memandang hal tersebut? Iya, kalau saya seperti umumnya manusia biasa nih ya, kita tuh nggak akan mungkin sempurna dalam segala hal, termasuk dalam pengasuhan anak. Kalau berharap bahwa anak kita tidak akan pernah luka, ya nggak mungkin. Kalau berharap bahwa anak kita akan jadi anak yang kuat, tapi kita nggak pernah melatih dia, ya nggak mungkin terjadi. Tapi sebaliknya, kalau berharap bahwa dengan memukul anak pasti akan menjadi kuat, juga tidak mungkin terjadi. Kenapa? Ada banyak deh aspeknya. Coba aku telaah satu persatu ya. Anak itu kan berkembangnya ada tahap-tahapnya. Kalau seseorang anak mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan di usia yang sangat muda, jadi dimarahin, tapi pada saat itu dia belum paham apa sih makna dimarahin ini, gitu. Apa sih yang dia salah sebenarnya? Dia ngapain sampai dapat dimarahin? Dan dia dimarahin dengan keras di saat itu, termasuk dipukul pada usia itu, padahal dia belum ngerti. Nah, itu yang disebut dengan tidak boleh atau tidak ada gunanya. Gitu. Tapi andai kata anak ini sudah dewasa, dia sudah paham dengan sanksi dan lain-lain, dia sudah paham aturan, tapi statusnya masih anak gitu ya, mungkin umur-umur belas-belas lah ya, tapi dia melakukan hal yang sama berulang-ulang. Bolehkah orang tua memukul pada saat seperti itu? Tergantung. Jadi mukul boleh nggak, Mbak? Kalau buat saya tidak ada larangannya, tetapi silahkan kita yang jadi orang tua kembali pada kegunaan dari punishment itu apa. Kita memukul anak mau cari apa? Ya, kenapa kita mukul anak? Tujuannya apa? Apakah kalau kita mukul kita yakin anak ini jadi nurut sama kita? Nah, kalau itu yang terjadi, saya kasih beritanya nih, nggak akan terjadi begitu. Anak mungkin saja nurut di depan kita, tapi boleh jadi di belakang kita dia tidak melakukan yang sama. Kenapa? Karena dia hanya takut pada sosok pemukul, tapi tidak betul-betul memahami kenapa dia dapat sanksi pukulan itu. Jadi ini lebih dari sekedar boleh atau tidak, tapi tadi kenapa memukulnya, apa yang intensinya akan diharapkan. Jangan-jangan orang tuanya mukul cuma untuk memuaskan hasrat dia bawa marah. Kalau kayak gitu ya jelas nggak ada gunanya. Tidak akan membuat anak kuat. Pada dasarnya, pola asuh yang keras memang justru akan membuat anak lemah soalnya.
Oke, gimana tuh pola asuh yang keras justru akan membuat anak lemah. Jadi Gimana tuh? kalau dari kecil dia sudah terlalu sering dimarahi di kala usia perkembangannya masih bicara Erik Erikson, masih shame and guilt misalnya. Lalu dia dipermalukan. Ya, dia dihukum di depan orang-orang. Tentu saja dia akan merasa malu dan dia akan merasa bersalah karena melakukan suatu perbuatan yang sebetulnya di usia itu memang belum dituntut. Misal ya, contoh kasus. Ada kakak anak yang jadi kakak disuruh jagain adiknya, lalu adiknya jatuh, lalu dia dimarahin di depan orang banyak. Usia dia pada saat itu masih usia di mana ada perkembangan yang sosialnya tadi adalah shame and guilt. Yang ada dia mengembangkan rasa malu, jadi dia defense nantinya, dan dia selalu merasa bersalah atas segala peristiwa yang terjadi, yang dianya terlibat. Oh, padahal itu mungkin Padahal belum kan tentu dia yang belum tentu loh. Kalau memang anak sesama masih anak-anak suruh jagain adiknya kan ya juga nggak mungkin lah. Umur 7 tahun misalnya kan nggak bisa tuh jagain adik. Nah tapi ketika kita ngomelin dia, kita marahin, itu terbawa dalam diri dia, ya kan? Kita keras marahin, misalnya kita pukul. Kenapa? Karena dia mungkin bikin adiknya jatuh. Kita kaget, kita pukul misalnya gitu. Efeknya apa di dia? Dia akan merasa bahwa oh, aku layak ya untuk dipukul. Berarti di kemudian hari dia akan jadi orang yang mudah jadi target untuk orang lain menyakiti dia. Harapan kita untuk dia kuat jadi nggak terjadi. Oke, Gitu. jadi ini mungkin juga perlu diperhatikan oleh Sobat AHA ya, bahwa kalau tadi tujuannya itu pingin bikin anak kuat dengan menghukum, dengan memukul, dengan memarahi, itu malah bisa jadi sebaliknya ya. Betul. Malah bikin semakin lemah karena apa itu tadi ya penjelasan ada dia Ketika dilakukan di usia yang salah di usia ya. yang salah gitu kan. Kalau tadi dalam konteksnya tahap Erikson masih tahap shame and guilt, dia jadi malah punya konsep yang aku ini Negatif memang buat negatif dirinya. gitu Betul. ya. Malah mengembangkan konsep diri negatif, akhirnya jadi self esteemnya juga negatif. Habis itu merasa bahwa dirinya memang nggak berarti, nggak bernilai, layak layak kan? layak. Dihargai, dihormati oleh orang lain, jadi susah. Nggak mungkin dia jadi kuat dengan cara seperti itu. Kalau dia sudah mampu, kayak misalnya usia SMA, kuliah, walaupun saya sih tidak menyarankan, karena saya kembali pada saya menanyakan tujuannya apa sih dipukul, mau kemana, mau dapat apa gitu. Kalau memang ini adalah suatu yang penting sekali untuk dilakukan dan anaknya sudah besar, maka dia bisa menilai apakah itu layak atau tidak, dan dia tidak akan memasukkan nilai-nilai itu ke dalam kepribadian dia lah, kira-kira gitu. Kalau udah dewasa bisa begitu. Maksudnya dewasa tuh di sini umur 16, 17 ya udah bisa lah dia. Dia kan juga udah mulai berteman sama orang banyak dan mulai dapat feedback dari banyak orang, nggak cuma dari kita sebagai figur orang tua. Tapi ketika dia masih tumbuh bersama kita, masih sangat kanak-kanak, lalu pola asuhnya udah dikit-dikit dimarahin, yang ada anaknya bingung. Ini harus ngapain ya sebenarnya? Ini yang salah yang mana ya? Terus perbuatan aku yang benar yang mana? Ada nggak nih yang benar? Jangan-jangan emang nggak ada. Nggak bakal dapat anak kuat. Jadi kalau tujuan Anda membangun anak yang kuat secara mental, justru diberikan kasih sayang yang cukup dulu di depan, supaya dia merasa berharga, dia merasa berarti. Catatan, kasih sayang di sini bukan berarti dimanjakan. Apa sih dimanjain? Bukan berarti apa aja yang diminta dikasih gitu, Not. Ya kali kalau minta berlian langsung dikasih kan susah juga minta ya. Rubicon gitu ya. Kan belum ada gunanya Rubicon pada usia dia kan gitu. Kemarin ada loh yang ada beritanya anak itu supaya dia mau jadi dokter atau apa tuh dibeliin mobil sama orang tuanya. Padahal anak itu masih SD apa gitu kalau nggak salah gitu kan di berita. Itu kan kembali pada kegunaan. Tujuannya apa? Apakah anak itu sudah memahami value mobil ini sendiri? Kasiannya apa coba? Jangan-jangan dia menganggap mobil adalah prestasi ya, no? Dan harga mobil itu jadi suatu harga yang harus dia kejar ketika dia dewasa. Ya kalau dia dapat rezeki bagus kayak bapak ibunya, terus kemudian pekerjaan dia bisa membuat dia dapat uang segitu. Kalau enggak, yang ada depresi dia nanti. Karena mengira nilai ditentukan oleh harga barang. Jadi ngasih pesan yang salah malah ya. Betul. Oke. Bukan begitu. Nah itu termasuk yang menurut perhitungan psikolog memanjakan. Atau jangan psikolog deh, bicara saya pribadi, itu yang saya sebut memanjakan. Karena memberikan sesuatu yang bukan kebutuhan dia, tidak menjadi kebutuhannya, dan bisa digantikan dengan hal lain yang lebih bisa dia pahami maknanya. Gitu. Oke. Nah, tadi juga baik kan pas kita ngobrol-ngobrol di luar sempat juga itu bahas tentang ini juga perlu memperhatikan
kebiasaan yang ada di keluarga gitu kan. Betul. Itu gimana tuh coba? Kebiasaan, jadi gini, tadi tuh maksudnya kan kalau kita mau memberikan sanksi pada anak, apakah sanksi itu boleh yang kita ambil dari umum atau gimana gitu kan, maksudnya dari standar umum. Katanya nggak boleh diginiin, katanya orang gitu ya. Nah, saran saya, lihat dulu kebiasaan kita sendiri seperti apa. Karena nggak repot kalau nggak walk the talk. Kalau contohnya gimana tuh Mbak? Jadi gini, misalnya kita bilang sama anak kita, pokoknya jadi anak itu harus selalu ngebantu orang lain, ya. Kalau teman kamu susah harus kamu bantu. Habis itu suatu hari anaknya bilang, "Ma, tolongin aku dong, aku nggak bisa nih ngerjain ini." "Ah, masa gitu aja kamu nggak bisa sendiri?" Kayak gitu loh. Itu nggak. Jadi kita harus betul, kita harus benar-benar kalau kita mau ngasih tahu sesuatu, pastikan dulu kita sudah setuju atau believe sama hal itu. Kalau belum, susah. Kayak misalnya kita masih dalam hati percaya bahwa memukul itu efektif gitu ya. Sehingga ketika anak melakukan salah, kecenderungan kita nyubit, mukul dan lain-lain. Jadi kalau kita sendiri nggak believe dan kita sendiri belum bisa ngejalanin itu, mendingan jangan. Anda dulu, kita dulu sebagai orang tua yang belajar. Kita dulu sebagai orang tua yang berkaca. Bener nggak sih ini efektif? Kayak tadi ya, ngerujuk pada contoh Arnold tadi, ada orang yang bilang, gue dipukul jadi keren, jadi hebat gitu ya. Perhatikan nih, kalau hukumannya berbentuk fisik, coba perhatikan apakah orang yang bersangkutan tidak punya masalah dengan fisiknya. Maksud saya, boleh jadi dia menganggap body image-nya hal yang sangat penting, gitu ya. Kedua, perhatikan juga apakah aspek emosinya tidak terpengaruh. Apakah dia betul bisa menjadi orang yang tumbuh sehat mental dalam arti nggak gampang senggol bacok. Apakah keluarganya, pasangannya tidak merasa ada masalah dengan dia? Karena kadang-kadang masalah itu bukan di aspek satu aja, tapi ada di semua lini kehidupannya. Siapa orang yang paling merasakan? Nomor satu biasanya adalah keluarga terdekat. Kalau dia sudah dewasa atau punya anak, kayak Arnold bilang, berarti pasangannya. Jadi please recheck dulu sama pasangannya. Am I a good person already gitu? Salah-salah dia memang melihat tidak ada masalah dalam artian lulus TK, lulus SD, lulus SMP, lulus SMA, lulus kuliah, bisa kerja. Jangan-jangan itu yang menjadi batasan atau penilaian bahwa dia oke. Tapi dia berantem lulus sama pacarnya, terus sama istrinya dia mulai mukul, sama anaknya dia bentak-bentak. Nggak, berarti kan itu tidak dikatakan sebagai oke ya, gitu. Oke, berarti buat teman-teman yang mungkin merasa, aku dulu waktu kecil dihukum, dikerasin, kemudian sekarang jadi baik-baik saja atau malah jadi bagus. Mungkin hal pertama yang adalah cek recheck tadi ya. Oke-nya itu seperti apa gitu ya. Betul. Atau mungkin bisa tanya ke tadi orang terdekat ya. Apakah feedback dari pasangan gitu kan, terutama. Kenapa? Kalau buat saya ketika saya dengar bahwa dia mempercayai hukuman yang tepat adalah pemukulan, buat saya juga tanda tanya, emang kenapa? Kenapa dia jadi yakin kalau nggak dipukul nggak jadi? What's wrong? Jangan-jangan dia cuma tahu itu. Boleh jadi kan sebenarnya metode mendidik anak itu kan banyak. Jangan-jangan dia cuma tahu itu satu, makanya dia anggap itu adalah yang tersukses. Gitu. Dan tadi juga Mbak Ikan juga sempat bilang perlu lihat juga di keluarga besar tersebut itu seperti apa gitu kan. Karena kalau misalnya ini saat orang-orang di perlakuan tertentu lah dia beda sendiri kan, itu juga bisa jadi bisa jadi problem juga ya. Ya, jadi kan banyak orang yang merasa bahwa kalau kan ada ya budaya satu keluarga itu yang cukup keras ya. Artinya di mereka tuh biasa gitu diteriak-teriakin. Tapi kan tadi ya saya kemarin-kemarin waktu kita ngobrol, kita pernah ngomong tentang trauma antar generasi misalnya. Nah, anak ini kan adalah hasil dari dua orang tua. Nah, kalau dari satu sisi orang tua aja yang begitu, boleh jadi satu anak ini tidak 100% bisa mengadaptasi kekerasan atau diomongin keras. Jadi boleh jadi dia sensitif. Nah, ketika dia sensitif itu udah jadi masalah satu ya. Dia sensitif diperlakukan dengan keras, nggak ketemu nih polanya. Jadilah dia akan tumbuh kayak anak lemah. Yang kedua, ketika seorang anak, ketika sebuah keluarga mengadaptasi mentah-mentah tanpa melihat sebenarnya dinamika kita berdua sebagai pasangan seperti apa, jangan-jangan di antara sepupu-sepupunya anak ini memang dapat pola asuh yang sangat berbeda. Nah,
Karena orang tuanya juga belum konsisten, akibatnya di anak juga terkesan dia paling lemah di antara yang lain. Hati-hati di sini bisa terjadi labeling. Soalnya keluarga besar di Indonesia kadang-kadang sangat komunal ya, agak terlalu guyup gitu yang membuat kadang-kadang mudah membanding-bandingkan. Iya, suka komen-komen sepupu gitu. kamu nih bisa begini betul. gitu ya. Atau nggak usah deh, mungkin omnya, anaknya si ini, kamu kok anak lo lemah sih, nggak kayak yang ini. Nah kayak gitu tuh juga berpotensi jadinya bahaya. Jadi kembali pada bukan masalah anaknya sendiri, tapi lingkungannya gitu loh, Nol. Jadi kita nggak bisa menentukan boleh atau enggak pemukulan dari sisi itu aja. Kalau memang itu adalah pemandangan sehari-hari, barangkali bagi anak itu efeknya tidak terlalu dalam. Tetapi kalau saya kembali lagi pada gunanya apa sih? Yakin nih kalau dipukul anaknya terus nurut, besok-besok nggak diulang. Kalau nggak terjadi begitu, maksudnya habis kita pukul besok berulang, berarti metodenya nggak pas dong. Gimana kalau cari metode lain aja yang lebih benar gitu, coba-coba yang lain lagi kayak gitu. Oke. By the way tadi teman AHA kalau ada yang penasaran sama topik trauma intergenerasi, nanti bisa cek di episode kita yang lain gitu ya. Kita udah bahas tentang mendalam di sana. Terus tadi juga menarik tuh bahwa kadang ya tadi ternyata aja di dalam keluarga besar itu kan tadi ya, kadang mulutnya itu kan suka pada kurang dikontrol gitu ya. Jadi itu yang mungkin sobat AHA bisa lebih hati-hati gitu ya. At least jangan jadi pelakunya gitu ya. Kalau ketemu di keluarga besar, karena kita nggak tahu kan backgroundnya seperti apa gitu kan, mungkin ada ada kondisi tertentu gitu ya. Betul. Ini kan mau hari raya gitu ya, biasanya orang-orang kan pada berkumpul ya, kapanpun lebaran ini terjadi itu biasanya paling banyak tuh saya dapat keluhan. Aduh saya takut nih mau ketemu keluarga besar, rata-rata ya karena itu, karena mereka merasa ditanya-tanya yang membuat mereka jadi harus jadi punya konsep diri yang jadi ini konsep diri aku selama ini salah apa enggak ya, jadi ragu. Itu generasi yang kayak gitu yang saya sebut sebagai sebetulnya jadi lemah. Kenapa jadi lemah? Karena dari kecil terlalu banyak diatur, tidak diizinkan untuk menjadi dirinya sendiri, nggak dapat support. Makanya akhirnya mereka menjadi generasi yang sangat mendengarkan dan sangat peduli dengan penilaian orang-orang lain. Padahal kan ibaratnya ya elah lebaran kan cuma sekali ya. Ketemunya berapa jam sih? Habis itu kan udah bisa selesai nih, nggak usah didengar lagi. Kayak gitu ya. Karena kan masalah kita mau cari pasangan kah, membesarkan anak kah, itu tuh benar-benar nggak bisa disamakan sih satu sama lainnya, karena sangat situasional, tergantung banget sama bagaimana kolaborasi kita dan lingkungan kita. Lingkungan tuh luas kan. Membesarkan anak misalnya, nggak cuma pakai suami istri loh, perlu CS-an juga tuh sama pendamping-pendamping lain, kakek nenek, mbak pengasuh, tangga-tetangga, itu semua harus jadi satu bagian. Jadi memang kalau ada istilah it takes a village to raise a child, itu sangat benar ya. Terutama a boy. Gimana tuh? Emang beda. Kalau anak laki-laki memang konon begitu. Kalau anak perempuan tuh bentuk otaknya katanya masih bisa dibesarkan hanya di dalam lingkungan yang tertutup. Jadi anak perempuan ditaruh di rumah, disuruh di dalam rumah, suruh main masak-masakan, suruh main apa tuh masih senang. Tapi kalau anak laki-laki nggak bisa. Kenapa? Konon karena memang mereka didesain untuk menjadi, kalau zaman dulunya pemburu, hunter ya. Jadi mereka kan memang harus membangun kehidupan, mencari nafkah. Jadi kalau mereka hanya dibesarkan di dalam rumah, ya nggak berkembang dan emang nggak bisa. Evolusi itu ya. Mereka juga nggak tahan. Jadi kalau membesarkan boys memang harus satu lingkungan, karena mereka harus keluar dari rumah, nggak tumbuh gitu. Kalau anak perempuan katanya sih masih lebih aman, karena tugas-tugas mereka kan umumnya memang nurturing juga ya. Bicara kan nggak lepas lah evolusi atau perkembangan otak kita dari dulu dengan tugas-tugas nenek moyang kita dan sampai sekarang kan bisa dilihat ya. Tugas-tugas perempuan tuh masih ada domestiknya tetap. Gitu. Nah tapi ini kita kalau ngomongin tentang perbedaan zaman juga menarik. Oh by the way ini kita take-nya pas mau lebaran ya, ini menjelang lebaran, jadi nggak tahu kapan tayangnya, mungkin setelah lebaran. Tapi ya kalau ngomongin keluarga besar mah ya lebaran, nanti Imlek mungkin, nanti tahun baru, Natal, ya pasti ketemu. Pasti ketemu. Jadi tadi pesannya adalah jagalah mulut Anda. Gitu ya. Pesan moral adalah jangan campuri urusan orang lain. Enggak, Deng. Kalau mau pun kasih aja support positif. Kayak misalnya, jalan yuk sama aku, nanti kenalan sama teman-teman aku, misalnya seperti itu. Tapi jangan ngomongin kok nggak punya jodoh, kok masih belum bawa pacar, atau kok anak lo nggak bisa, belum bisa ini, belum bisa itu. Kasih aja misalnya, oh
Ini nih coba deh les matematika di sini misalnya gitu, biar nilai matematikanya mungkin bagus ya. Yang nggak usah disebut nilai matematika biar bagus, tapi coba deh les di sini, atau ya kasih aja bantuannya anak gue les di sini gitu kan, kasih dia bantuannya gini, betul gitu. tanpa pakai menilai. Jadi jangan bikin orang juga jadi defensif, kasihan kan. Oke. Tuh. Nah, kembali ke tadi kita bahas tentang mungkin perbedaan zaman ya, atau perbedaan generasi. Ini kan yang juga sering jadi banyak diungkit-ungkit gitu kan. Tadi seperti kata Mbak Ika, kan ya nenek moyang kita sama sekarang kan juga beda gitu kan. Ya zaman dulu kita dikejarnya sama macan gigi pedang gitu. Sekarang kita dikejarnya sama debt collector gitu ya, sama beda pinjol. Beda gitu kan. Tapi kan otaknya mungkin prosesnya tetap plus ada yang sama. Nah, tapi kalau kita bicara tentang kan ini yang sering ngomongin, wah anak zaman sekarang mah enak gitu, semua gampang, semua ada ini itu. Zaman papa mama dulu atau padahal dia juga mungkin dulu sama orang tuanya zaman kakek dulu gitu kan, gitu aja terus kan. Tapi yang sering dibilang adalah, zaman papa mama dulu tuh zaman, kadang nggak usah orang tua deh, zaman kalau sama adik gitu kan, zaman kakak dulu begini, kamu sekarang enak. Nah itu kan sering jadi padahal aneh ya, orang enak kok jadi kita anggap negatif ya, padahal kan bagus dong kalau dia ngalamin yang enak ya. Tapi kayaknya gini maksudnya mungkin, biasanya orang itu suka melihat hidup dia lebih sulit daripada hidup orang, dan dia merasa keberatan dengan itu. Padahal kalau dia menjiwai bahwa hidup dia lebih sulit, berarti yang dia jalani lebih berat, berarti dia jadi orang yang lebih hebat. Harusnya nggak perlu dibandingkan juga. Ini dari sisi yang ngomong ya. Kalau dari sisi yang dapetin, berbahagialah ketika hidup kita memang sudah dikaruniai banyak kemudahan. Nah, kalau bicara parenting, orang tua harus hati-hati di sini. Kenapa tuh? Karena terlalu banyak yang gampang-gampang, otomatis membuat kita sebagai anak nih ngalamin kayak kesulitannya nggak kayak dulu, emang bener lah ya. Mau gimana dong? Tapi kan ini lingkungan hidup, tantangannya emang segini. Berarti kita sebagai orang tua harus nyiapin mereka ke tantangan yang lain. Kayak gitu. Jadi kita yang bikin situasinya supaya situasinya itu penuh tantangan buat si anak. Dibuat, artinya gini. Janganlah terlalu gampang kalau dia minta A langsung dikasih. Biarkan dia menunda kesenangannya dengan menunggu beberapa saat, mungkin seminggu, mungkin 2 minggu, baru dia dapat apa yang dia mau. Jadi jangankan seringkali orang tua cuma sebatas sampai kamu mah seorang enak, dulu papa mama susah, udah ke situ doang gitu kan. Jangan sampai situ. Atau menyalahkan kamu karena sekarang anak cuma sekarang karena mudah jadi nggak bisa apa-apa gitu kan. Jadi kita latih. Apa yang bisa dilakukan? Seperti apa? Kita latih ya, kayak misalnya tadi contoh kan ngasih menunda kesenangan gitu ya. Menunda kesenangan, kayak kan sekarang gini ya, sering orang tuh protes. Generasi sekarang lemah. Kalau menurut saya generasi sekarang nggak terbiasa dengan proses. Jadi mereka jadi tampak lemah karena mereka tidak tahu bahwa hidup itu berproses. Karena apa? Kalau zaman kita, zaman saya lah ya, itu kalau mau masak air aja kan pakai nunggu loh. Kompor tuh ada beberapa saat lah untuk dia mendidih gitu ya. Mau masak Indomie juga ada prosesnya. Zaman sekarang kan terjadi ya, yang tinggal dikasih air panas ditutup 3 menit selesai. Nah, hal-hal seperti itu tuh yang membuat mereka tidak berkembang dengan kuat. Karena apa? Memang ada banyak instan dalam hidupnya. Ketika kita sadar bahwa kehidupan mereka sudah banyak enaknya, ya nggak usah dibikin jadi nggak enak. Tapi kita tetap bisa melatih mereka untuk menjadi pribadi yang tough gitu, yang tangguh. Itu tadi ya, satu contohnya, jangan gampang-gampang atau cepet-cepet dikasih sesuatu yang mereka minta. Yang kedua, ajaklah mereka ke alam. Bertemu dengan alam itu membuat mereka akan bertemu dengan kekuatan-kekuatan yang berproses terbentuknya. Jadi mereka bisa melihat dan belajar proses bahwa segala gitu sesuatu itu ada prosesnya. Dan itu adalah sejatinya manusia juga. Karena kan manusia lebih ke produk alam ya daripada produk ini. Seperti itulah kira-kira. Jadi bawa dia ke alam. Ajak dia, kasih dia kenal dengan kegiatan-kegiatan yang kayak pramuka gitu. Yang memang ketemu alam, memang berhadapan dengan basic surviving skill gitu. Itu aja sih. Nanti juga anaknya tough dengan segala keadaan yang ada. Jangan lupanya justru memberikan, kalau saya ngajarin ada SMART nih buat parenting. Ada SMART, S-M-A-R-T. Jadi singkatan ya. S-nya adalah support. Jadi jangan lupa setiap orang tua tuh harus pertama tuh ngasih support dulu. Jangan buru-buru mau menghukum. Support dulu dia. Ajarin dulu dia banyak hal. Kalau dia nggak bisa, kalau dia sudah mengerti dan tetap tidak juga mau menjalani,
bolehlah ada sanksi-sanksi kecil ya. Tapi sebaiknya tidak dalam bentuk punishment juga, tapi sesuatu yang membuat dia paham dan belajar dari situ. Dia gitu. tahu bahwa yang ini nggak bagus atau nggak bagusnya kenapa ini boleh, gitu ya. Dan kenapa? Betul. Jadi lebih ke situ gitu ya. Jadi support. Terus yang kedua adalah moral. Ajarkan tentang moral. Ajarkan tentang menyayangi sesama. Ajarkan tentang bagaimana sekeluarga ini saling perhatian satu sama lain. Gak usah keluar dulu, di dalam keluarga aja. Ketika anak ada masalah atau tidak ada masalah sekalipun, orang tua kan harus ngasih perhatian. Nah cuman sering salah ketika orang tua merasa bahwa kebersamaan bersama anak sebaiknya ada di waktu liburan. Nah please deh, bukan itu. Waktu liburan saja kadang-kadang. Betul, ya. justru sebenarnya yang terpenting adalah mendampingi anak saat masa krisis atau masa kritisnya dia. Semakin dia lagi ada kesulitan, semakin wajib kita dampingi. Dijamin bondingnya dapat. Nah, padahal itu banyak orang tua yang malah ketika anak itu lagi kesusahan, udah kamu harus bisa sendiri benar, gitu kan. tanpa diajarin dulu, gitu betul. Kan. Itu tadi, udah diajarin belum? Jangan buru-buru ngomong cengeng dulu lah. Diajarin. Kalau beralasan zaman dulu nggak ada yang ngajarin juga kita bisa. Kayaknya nggak mungkin loh. Mungkin kita lupa. Mungkin sebenarnya kita diajarkan lewat contoh dari orang tua yang mana pada zaman dulu ketemu orang tua mah masih jamnya masih banyak. Kalau zaman sekarang kita kan ketemu anak kita jamnya sedikit loh. Belum lagi kita punya saingan itu loh, internet. Kita punya saingan sehingga mereka punya pembanding. Jadi bahaya banget. Nggak bisa semudah zaman dulu. Barang siapa yang bilang bahwa dulu kita bisa sendiri, kayaknya mereka lupa aja. Okay. Karena nggak mungkin kok. Kita pasti dapat ilmu kan dari lihat ya. Paling nggak denger, lihat. Jadi pasti ada. Cuma memang belajar itu terjadi segitu alamiahnya sampai kita merasa bahwa itu nggak pakai ada yang ngajarin. Gue sendiri nih gitu. Iya gitu. Tadi sampai S dan M. Support, moral. Sama moral, belajar moral. Nah A-nya adalah adaptif. Jadi kita harus melatih anak kita buat selalu beradaptasi dengan segala kemungkinan hidup. Jangan terus diajak yang enak-enak, ajarin juga dia makan di pinggir jalan, ajarin juga dia makan di restoran bintang 5. Ibaratnya dia harus mendapatkan semua ilmu biar dia tahu beda-bedanya. Gampangnya gini, kalau dia pernah ngerasain makan di pinggir jalan, lalu dia bilang, ih nggak enak ya mah. Lalu kita ajak di bintang 5, nah ini enak. Baru kita bisa mengajarkan. Nah kalau mau yang begini, sekolah kamu harus begini, pendidikan kamu harus segini, income kamu nanti harus segini, maka gaya hidup kamu harus gimana. Kan bisa tuh masuk dari situ ngajarinnya. Jadi kasih dulu experience-nya supaya kita bisa masuk memberikan pemahaman kemana anak akan tumbuh. S, M, A, sekarang R ya. R itu adalah rules atau aturan. Kenapa saya pandang perlu? Karena hidup itu pada akhirnya memang harus paham bahwa ada aturan. Jangan sampai dia tumbuh jadi anak yang nggak mau diatur. Nggak mungkin soalnya di mana-mana aturan ada. Betul, nanti ketika kita sudah bisa membuat aturan, kita bisa menentukan ya aturan ini perlu diikutin atau enggak. Tapi kita kan harus tumbuh untuk bisa bikin aturan suatu hari nanti. Kan kita harus tumbuh memahami aturan dan ngikutin aturan dulu. Jadi biar nggak kayak kasus yang viral tuh ya, jadi merasa dia di atas aturan. Betul, gitu ya. Dia bisa mengatur, dia aturan adalah dirinya ya. Kalau yang itu kan jadi ngerasa gitu. Karena memang nggak pernah dikasih yang rulesnya ini kelihatannya. Kelihatannya sih dia juga tidak diajarin tentang moralitinya dan kayaknya juga nggak dapat supportnya. Kasihan sih ya. Tapi begitulah ini pentingnya kayak gitu. Nah yang paling basic ini juga kayaknya dia nggak dapat trust. Trust adalah yang paling dasar. Saya masukkan di belakang, tapi adalah dasar dari semuanya. Biar kalau diomongin belakangan kan biasanya paling nempel ya. Trust itu harus dibentuk bahkan dari anak baru lahir. Kalau trust sudah terbentuk, nggak perlu pakai mukul buat menghukum dia. Karena dia otomatis akan memahami atau akan mengikuti pola kita. Kalau dia percaya bahwa kita memang benar dan baik. Jadi trust itu adalah yang paling penting dibikin. Justru kalau sampai merasa harus mukul, mungkin gak ada trustnya. Jangan-jangan anak gagal membangun trust pada orang tuanya. Sehingga mereka mengembangkan melawan atau tidak mau mengikuti patuh pada apa yang orang tuanya katakan. Padahal dasarnya karena hilang trustnya. Trust ini terbentuk dari baby, jangan salah. Masih oe-oe itu trust sudah terbentuk. Gitu. Jadi bahaya nih. Kalau di masa-masa terutama 0 sampai 3 tahun ini nggak jadi, nah alamat ke belakang ke umur berikutnya akan agak makin sulit gitu ya. Betul. Dan tadi kan kayak yang Mbak Ika bilang bisa jadi tadi anak jadi takutnya hanya ketika ada yang si sosok yang memukul itu kan, karena yang dia bukan trust tapi takut gitu kan. Iya. Dia hanya menghindari dipukul, tapi ketika nggak ada yang mukul
ya tetap udah lakukan. tetap berperilaku ini kan. Iya, karena kan dia nggak tahu kenapa sih nggak bolehnya. Emang kenapa kalau melakukan ini? Ruginya di mana di aku kan biasanya. Ruginya dipukul ya udah berarti jangan Berarti dipukul. kan jangan dilakukan. Iya, berarti Jangan nggak perlu ngerjain ini di depan orang tuaku supaya nggak dapat pukulannya aja. Gitu. Oke. Nah, berarti tadi kan yang Mbak Ika juga sampaikan tentang dengan banyaknya kemudahan atau instannya sekarang, berarti kan justru peran orang tua semakin justru menantang dan lebih menantang ya, karena kalau zaman dulu kan mungkin secara alami ya semua ada prosesnya, jadi ya belajar tinggal ngikut. Sekarang dengan semua mudah, justru orang tua jadi harus semakin terlibat mengajarkan si tadi kan ya. Basic life skill ya. Sebenarnya basic surviving skill itu anak ini harus kita buat supaya sedini mungkin dia bisa cepat mandiri sesuai usianya. Karena butuh kan, kalau dia mandiri sesuai usianya, otomatis kan tanggung jawab kita ke dia bisa bareng gitu ya, bisa share sama-sama. Sebetulnya gitu, tapi benar tantangan kita nih orang tua zaman now gede banget. Karena contoh yang mereka lihat banyak banget, terlalu beragam dan berasal dari budaya atau root yang belum tentu sama dengan yang kita miliki atau yang kita anut, ya kan? Makanya banyak kan kasus-kasus anak yang agnostik sekarang, anak yang melihat bahwa self harm adalah penting untuk dilakukan. Sebetulnya itu karena mereka mengadaptasi nilai-nilai yang salah, yang keliru. Sebenarnya Indonesia punya banyak loh nilai-nilai positif ya. Sayangnya yaitu orang tua terlalu pingin instan juga. Jadi yang dilakukan bukan mengajarkan nilai-nilai tapi memarahi. Gitu, atau memberikan hukuman. Gitu sih. Oke, jadi sebenarnya smart tadi itu juga si orang tua pun juga perlu terapkan dalam dirinya tadi ya, buat dirinya sendiri kan ya, tadi dia perlu adaptif juga, smart parent sih. Iya, smart parent untuk smart parenting itu biasanya memang saya kasih untuk mereka berfungsi sebagai parents. Smart dad ketika dia jadi ayah, smart dad tuh harus gimana? Dia pun juga harus smart husband ketika dia jadi suami pendamping istrinya, dia harus gimana? Sama mom sama wife gitu. Jadi smart ini konsep dasarnya. Kemudiannya bisa dikembangkan untuk masing-masing peranan kita sih. Oke. Wah, thank you banget nih Mbak Ika. Nggak terasa udah setengah jam kita ngobrol-ngobrol. Iya, udah di kode-kode. Jadi mungkin terakhir boleh Mbak Ika memberikan pesan-pesan mungkin buat Sobat AHA nih. Iya, Sobat AHA mudah-mudahan belum bosan ketemu sama saya. Buat saya cuma mau mengingatkan. Kita nih generasi yang kelak akan jadi orang tua. Dan di bawah kita adalah anak-anak laki dan anak-anak perempuan yang akan jadi orang tua. Di mana mereka masing-masing masih punya tanggung jawab pada berbagai generasi berikutnya. Kalau kata ibu saya, kalau anak laki-laki bertanggung jawab pada satu generasi, sebagai suami dia bertanggung jawab ngurus anak istrinya. Kalau sebagai perempuan bertanggung jawabnya 10 generasi. Kenapa? Karena jadi ibu yang akan mengajarkan tentang moralitas dan tentang segalanya sama anak-anaknya. Jadi hati-hati, kita punya peranan loh untuk membuat generasi-generasi berikutnya. Hati-hati dengan peran kita, jangan bosan belajar jadi orang tua yang baik. Walaupun namanya juga belajar, ada salah-salahnya, nggak apa-apa. Yang penting setiap kali salah, kita benerin. Silakan menyimak banyak, kan sekarang banyak ya sumber-sumber informasi tentang parents, tapi jangan pernah lari dari keluarga Anda sendiri. Seperti bagaimana orang tua Anda mengajarkan Anda, perlu Anda pahami juga sebelum Anda mengambil parenting style yang banyak bertebaran di muka bumi ini, gitu. Oke, thank you banget Mbak Ika. By the way, kalau misalnya ada yang Sobat AHA mau konsul ke Mbak Ika, bisa kemana nih? Bisa kemana aja, bisa ke Rumah Sakit Puri Cinere tadi, Cassandra Associate, atau ke www.hatipeluang.com. Oke, sip, itu silakan dicatat. Thank you. Sekali lagi buat Mbak Ika dan teman Sobat AHA, jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan komen di video ini. Sampai ketemu di AHA Momen berikutnya. Thank you. Dah.